Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman. Di sini izinkan kami sebelumnya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Yogi Setiawan dengan NPM D1E021019. Jadi di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah coding eh, akan mempresentasikan hasil proyek kami yaitu membuat website. Nah, jadi dalam proyek ini nanti akan kami sampaikan tentang apa saja sih yang kami buat gitu ya, apa yang kami buat dan komponen-komponen apa saja yang kami cantumkan dalam website kami. Jadi di sini mata kuliah ini diasisten dosen kan oleh Della Erlina dan dosen pengampu itu Pak Aan Erlansari STMM. Nah, tanpa panjang lebar lagi, eh, presentasi ini akan disampaikan yang pertama itu oleh Saudari Nabila. Pada Saudari Nabila, waktu dan tempat disilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada operator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Nursyafitri dengan NPM D1E021039. Jadi, seperti yang sudah terlihat di layar bahwa ini adalah contoh dari website kami. Untuk judul website kami sendiri yaitu Tips dan Trik Gen Z. Nah, untuk namanya yaitu Tips dan Trik Gen Z dalam menghadapi tantangan komunikasi digital. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang kenapa website kami ini dibentuk. Jadi, teman-teman, di era digital seperti saat ini, kita bisa merasakan adanya perubahan besar yang terjadi di berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti perubahan di bidang komunikasi dan perubahan informasi yang semakin memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi. Nah, kemajuan dan perkembangan di bidang komunikasi dan informasi ini membuat kemajuan teknologi semakin canggih dan modern. Salah satu bentuk kemajuan teknologi di bidang komunikasi adalah website. Jadi website itu adalah sebuah media penyampaian informasi melalui internet, baik berupa teks, gambar, maupun suara. Nah, sebuah website itu harus memiliki konten atau diisi oleh informasi yang berkualitas baik dan juga menimbulkan kenyamanan bagi pengguna umum dalam penggunaannya agar menemukan informasi yang dibutuhkan. Nah, dengan perkembangan teknologi website yang semakin pesat ini, membuat seluruh lapisan masyarakat bisa merasakan nih manfaat efektivitas komunikasi yang begitu nyata. Nah, komunikasi itu dapat dilakukan melalui media internet yang biasa kita sebut sebagai komunikasi digital. Salah satu keunggulan utama dari komunikasi digital adalah kemampuannya untuk menjangkau audiens secara global dengan cepat dan efisien. Nah, dengan internet, seseorang itu dapat berkomunikasi dengan individu maupun kelompok di berbagai belahan dunia dalam hitungan detik. Karena di era digital seperti saat ini, informasi itu bisa tersedia bagi siapa saja dan kapan saja. Namun teman-teman, seiring kemajuan teknologi yang semakin canggih dan modern, itu akan memungkinkan terjadinya kesenjangan akibat perbedaan latar belakang dan persepsi antar kelompok. Nah, salah satu kelompok yang paling banyak melakukan komunikasi digital itu adalah Gen Z. Jadi Gen Z sebagai generasi muda yang memiliki rentang usia 12 sampai 27 tahun pada tahun 2024 ini itu merupakan generasi yang hadir saat era teknologi dan internet berkembang. Nah, fenomena Gen Z dalam penggunaan teknologi ini itu bisa membawa permasalahan baru nih teman-teman, di mana tidak semua Gen Z, khususnya Gen Z yang ada di Indonesia ya, itu mampu menyaring informasi yang baik. Nah, semua tingkatan komunikasi, baik komunikasi antar pribadi, maupun komunikasi massa, pasti itu erat kaitannya dengan etika teman-teman. Sama halnya juga dengan komunikasi digital yang perlu memerhatikan etika digital. Nah, terkait dengan etika digital atau tata krama dalam penggunaan media digital ini, juga masih banyak nih teman-teman Gen Z yang belum memahami hal tersebut. Nah, pemahaman mengenai etika digital yang masih minim itu menjadikan resiko yang diterima oleh pengguna internet, tak terkecuali Gen Z, itu akan banyak. Nah, ada berbagai resiko dari
media digital tadi, yaitu penyebarluasan berita hoax, hate speech, diskriminasi, hingga cyberbullying. Maka dari itu, teman-teman, kami membuat website yang bisa membantu para Gen Z menghadapi tantangan digital yang semakin marak ini. Jadi, dengan informasi, strategi, serta tips and tricks seputar Gen Z yang kami berikan, diharapkan bisa membantu Gen Z dalam menghadapi tantangan komunikasi digital. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Nabila. Nah, itulah tadi teman-teman alasan atau latar belakang mengapa kami membuat website ini. Mulai dari nama dan latar belakang sudah dijelaskan. Nah, selanjutnya penjelasan lanjutan yang akan dijelaskan oleh saudari kami yaitu Feli. Pada Feli, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai latar belakang dari website kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari website ini. Yang pertama, adapun manfaatnya yaitu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang komunikasi digital bagi Gen Z, kemudian membantu mengurangi resiko penyalahgunaan teknologi, dan juga dampak negatif dari media online. Yang ketiga, yaitu menyediakan strategi dan juga tips untuk membangun hubungan yang sehat dan positif dalam sebuah komunikasi digital. Yang terakhir, adanya dapat mengajarkan keterampilan yang diperlukan untuk menyaring informasi yang diterima dari media online ataupun lain sebagainya. Selanjutnya ada pula tujuan dari website ini dibuat, yaitu untuk memberikan informasi, edukasi, dan juga panduan kepada Gen Z. Tujuannya untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam komunikasi digital, seperti etika digital, keamanan online, ataupun pemahaman teknologi, dan lain sebagainya. Kemudian ini merupakan tampilan dari website kami. Ini menampilkan halaman depan atau beranda yang mana berisikan deskripsi singkat mengenai website. Terdapat pula tab search untuk mencari. Letaknya ada di pojok atas, ada tulisan tips and trick Gen Z. Di pojok kanan halaman beranda ada tab daftar isi yang juga ada tab mulai. Bisa diklik di tab mulai dengan tanda panah berikut. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada saudari Feli yang telah menjelaskan manfaat dan tujuan dan halaman beranda dari website kami. Selanjutnya, penjelasan lanjutan yang akan dijelaskan oleh Nabila tentang komponen-komponen apa saja yang kami cantumkan dalam website kami. Pada Nabila, waktu dan tempat disilakan. Oke, baiklah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Pamsarandini dengan NPMD 1E021067. Jadi, setelah box mulai tadi telah diklik, maka akan langsung menampilkan halaman daftar isi. Di halaman daftar isi terdapat 3 daftar isi, yaitu tips and trick, yang kedua forum komunitas, dan yang ketiga sumber daya. Untuk pada halaman pertama kita akan menampilkan bagian tips and trick. Mungkin bisa diklik tips and trick. Oke, pada halaman ini akan menampilkan tips and trick yang perlu digunakan pada pengguna dalam menghadapi tantangan digital, komunikasi digital. Selanjutnya kita akan menampilkan forum komunitas. Mungkin bisa ditunjukkan forum komunitas. Pada forum komunitas ini sebagai jembatan yang bisa membantu para pengguna untuk berdiskusi serta berinteraksi aktif dengan pengguna lain untuk membahas seputar komunikasi digital. Yang selanjutnya kita ke halaman selanjutnya yang ketiga, sumber daya. Mungkin bisa ditunjukkan.
Nah, pada halaman selanjutnya ini itu halaman sumber daya. Pada halaman ini kita bisa melihat berbagai rekomendasi referensi sumber eksternal lain seputar Gen Z dalam menghadapi tantangan digital seperti situs web, aplikasi, buku, sumber daya, dan serta beberapa tips tambahan untuk menambah informasi. Sekian saya kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih Nabila yang sudah menjelaskan komponen-komponen apa saja yang dalam website kami. Selanjutnya, penjelasan lanjutan yang akan dijelaskan oleh saudari kami, Lutfia Dara. Kepada Dara, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lutfia Safira dengan NPM D1E021063. Selanjutnya pada website kami terdapat juga kebijakan privasi, bisa ditunjukkan. Nah, pada kebijakan privasi ini, pengguna bisa mengetahui apa saja privasi yang ada dalam website. Dan kebijakan privasi ini terdiri dari siapa kami, media, dan cookies. Lalu pada website kami terdapat juga berita-berita, bisa ditunjukkan. Nah, berita-berita dalam website kami ini merupakan berita-berita terbaru dan yang menarik juga seputar tips dan trik Gen Z dan kemajuan teknologi komunikasi digital dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada kolom komentar. Nah, pada kolom komentar ini bisa diisi oleh pengguna website untuk memberikan saran, kritika, dan masukan pada website kami dengan alamat email yang mengisi tidak akan terlihat sehingga website kami bisa semakin berkembang. Lalu yang terakhir ada tentang kami. Nah, tentang kami ini menampilkan informasi tentang pembuat website atau kelompok kami sendiri, yaitu tujuan dari website dan visi dan misi website, serta kontak yang bisa dihubungi oleh pengguna seperti media sosial. Sekian itulah yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dara yang telah melengkapi penjelasan tentang apa saja sih yang ada di website kami. Baiklah, dengan berakhirnya penjelasan tadi, maka berakhir pula presentasi pada malam hari ini. Namun sebelum itu, sebelum tutup, membangun website tips and trick Gen Z dalam menghadapi tantangan komunikasi digital bertujuan untuk memberikan panduan dan informasi kepada Gen Z dalam menghadapi tantangan komunikasi digital. Jadi, adanya informasi yang menarik, website ini diharapkan Gen Z bisa menghadapi berbagai tantangan komunikasi digital dengan desain website yang were friendly and interaktif, serta konten yang relevan dan berguna tentunya. Melalui tips and trick yang disediakan, Gen Z juga dapat mengembangkan keterampilan komunikasi digital yang efektif, memahami risiko yang terkait, dan memanfaatkan teknologi dengan bijak dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Maka dengan demikian, website ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berguna bagi mereka yang ingin mengoptimalkan pengalaman mereka dalam dunia komunikasi digital. Mungkin itu kesimpulan sedikit dari website kami yang telah kami buat. Dengan berakhirnya penjelasan tadi, maka berakhir pula presentasi dari kami, kelompok 3 mata kuliah coding. Lebih kurang kami mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Kami akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.